Ya, penetapan status tersangka kepada Isa Sega dengan tuduhan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Sandi Purnamasari berbuntut pada katanya nih ada backingan dari Isa Sega yang berusaha membebaskan Isa Sega dari jeratan hukum tersebut. Siapakah itu? Di samping itu, tuduhan terus mengarah kepada Fitri Salhuteru sebagai backingan dari Isa Sega yang selama ini melindungi Isa Sega dari kasus penistaan agama dan juga kasus pencemaran nama baik ini. Tapi ingat, itu dugaan ya. Kemudian, ancaman dari Fitri Salhuteru yang juga akan melawan Nikita Mirzani ya. Kalau selama ini dia diam, dan diam, kali ini dia akan melawan. Tujuannya, dia mengatakan bahwa perempuan satu ini yang dimaksud adalah Nikita Mirzani harus dihentikan karena menurutnya Nikita adalah bad influence buat generasi muda di Indonesia karena menggunakan platform sosial medianya untuk mengintimidasi dan memeras seseorang. Di luar dari kasus yang kita bahas mengenai penistaan agama dan juga pencemaran nama baik, juga turut merembet nih kepada kasus atau juga cerita dari masing-masing rivalnya ini, yaitu Nikita Mirzani, Isa Sega, dan juga Fitri Salhuteru yang saling menghina keberadaan rumah masing-masing. Dia bilang Nikita rumahnya banjir, kemudian Fitri katanya ya tukang peras segala macem ya. Kita saksikan aja langsung videonya seperti apa nih. Waduh, huru hara lagi nih antara ibu-ibu nih guys. Langsung aja check it out. Jangan tantrum, lagi make up kan? Lagi cantik. Jangan marah-marah, nanti luntur cantiknya. Sulit ya cari backing. Sulit, hidupnya sekarang sulit. Jangan marah-marah ya. Nggak ada yang bantu mami online kok. Nggak ada yang telepon ke Polda Jatim kok. Nggak ada. Udah silahkan masuk ya, nggak ada. Mami online tuh nggak ada backingan, nggak ada. Mami online itu hanya sesuai dengan hukum acara. Nggak ada yang nelfon ke Polda Jatim, nggak ada. Jangan tantrum, jangan berprasangka buruk gitu loh ya. Kok situ tantrum ya? Katanya kan mami online jadi tersangka, kok situ yang jadi tantrum? Udah, bersenang-senanglah Anda. Kan saya sudah jadi tersangka. Nggak ada yang telepon ke Polda Jatim, nggak ada. Aman kok ya. Tetap kok mami online jadi tersangka. Masa mami online yang jadi tersangka, kamu yang tantrum, kamu yang marah-marah, kamu bilang ada yang bantuin? Nggak ada. Udah yakini aja apa yang kamu yakini gitu loh. Kan mami online jadi tersangka. Ya udah kamu yakini itu gitu loh. Kamu jangan bersuuzon begitu, berprasangka buruk sama orang Polda Jatim begini-begini. Nggak bisa, nggak ada. Kalau memang laporan itu sesuai dengan hukum acara, pasti akan berjalan dengan sendirinya seperti itu. Nanti sampai di pengadilan pun kalau sampai ke P21 akan berjalan dengan sendirinya gitu ya. Nggak usah tantrum, nggak usah bilang gua ngehina anak lu sendiri yang menghina anak lu sendiri yang menelantarkan anak lu sendiri yang bersumpah di bawah kitab suci, lu posting di akun Instagram lu hina anak pertama lu. Fitri Dajjal, hantu belau, anak durhaka, penipu, tukang ngambil uang orang. Jangan tantrum. Ngapain posting-posting depan rumah gua banjir? Emang banjir, tapi kan depan rumah, gak sampai masuk ke rumah. Sejengkal pun gak masuk ke rumah. Lu salahin tuh Gubernur Jakarta, ngapain banjir jalanan depan rumah gue. Yang penting pakai duitnya gak hasil duit dari nipu orang, gue beli rumah. Gak kayak lu. Udah tua Fit, ingat umur, jangan tantrum. Barisan sakit hati ngumpul ya. Ya ampun, segitunya mau ngelawan gue. Asik, Fitri tua bangka, anak dajjal, anak durhaka, tukang tipu, tukang tilep uang, marah-marah. Anak gua mah loli gak diurusin negara. Sekolah di London aja uang pribadi, bang. Anak lu sekolah di Kanada dibayarin negara, nah itu baru
bayarin negara. Ini makanya sekolah yang lulus. Sekolah sih cuma buat cari laki, gimana ujung-ujungnya. Masa ngelawan gue sendiri harus keroyokan sih, katanya jagoan. Bancinya jadi tersangka ya, nggak ada toanya lagi dong. Jadi kalau si ibu biadab itu ngebahas masalah bisnis, masalah sesuatu yang mikirnya pakai otak, tentu nggak akan aku respon karena nggak akan paham dia, nggak akan paham kecuali kalau aku bahasnya tentang dunia apa tuh namanya per-DJ-DJ-an gitu ya. Nah dia ngerti. Gimana aku mau ngebantah atau menjawab orang yang bisnisnya aja aku yang ngajarin gitu. Yalah, sekarang dia belajar ya. Bukan dia aja yang punya mulut, semua juga punya mulut dan semua orang juga bisa berkata-kata ya. Bedanya kalau dia pembual, dia tukang bohong. Kalau orang lain pakai fakta. Jadi selama ini, nggak mungkin dia bohong, nggak ada yang benar dari mulut dia. Garanti 1000% tuh lihat SS siapa yang ngelawan dia sekarang. Jengah sama manusia ini. Udahlah pokoknya gitu ya netizen. Dunia dia kan dunia sosial media, dewanya dia itu sosmed. Karena apa, dia cari makan di situ ya. Tapi kalian yang punya brand, yang punya apapun, jangan sampai memakai dia untuk mempromosikan bisnis-bisnis kalian karena sial. Makanya aku Beauty Host itu mau ganti nama. Sial. Berapa banyak orang yang mau franchise dibatalkan karena ada dia. Nggak ada bagus-bagusnya. Pakai dia itu sial lahir dan batin. Dokter Oki aja sampai nangis ke aku, baru sebentar deket sama dia udah capek kan dok? Iya itu capek memang, makanya taubat Dokter Oki. Apa nih, habis baca DM kalian netizen si happy itu, lihat IG story aku ya. Intinya kalian biar melek ya. Manusia sampah itu nggak ada sedikit pun ulahnya yang patut dicontoh ya. Siapapun yang dekat sama ibu biadab itu, waduh, akan sampai ke kalian fitnahan dan hinaan dia. Jika kalian sudah tidak bermanfaat lagi buat dia, kalian akan jadi bahan hinaan dia ya gitu ya. Walaupun pasti kalian nggak terlihat dihina, manusia hina seperti dia. Walaupun pasti kalian nggak terhina gitu ya, dihina manusia hina seperti dia gitu. Bangun pagi udah dikasih tahu sama staf kalau ada yang nggak ngaku, nangis. Ada videonya, ada. Nggak tantrum, aku sih nggak akan tantrum berurusan dengan ibu biadab itu, nggak ada tantrumnya. Tapi Dokter Oki nggak usah memperpanjang ya. Kamu nangis sampai kakak, aku baru beberapa hari nemenin Niki, dada aku ditendang sama Loli, sakit banget. Ada videonya. Aku capek banget ini sama Niki. Gimana kakak yang sudah bertahun-tahun? Capek dok. Capek, ada videonya. Ada, tapi kalau aku tayangin nanti kamu digebug sama si ibu biadab ya. Ada videonya. Gak usah ngaku. Ini receh dok, receh. Ayo belajar berani dan belajar jujur Dokter Oki ya. Nanti kalau aku tayangkan itu percakapan kita yang banyak banget melibatkan kerugian skincare kamu, udah ya nanti panjang ya, panjang. Dokter Oki kan tahu sifat aku bagaimana. Udah, aku juga kasihan sama ibu, bapak, tante kamu yang terakhir ketemu di pengajian. Semua juga udah gak suka kamu deket-deket sama si ibu biadab. Deket sama ibu biadab. Ya, kenapa? Kamu terjerat dalam permainan apa? Gak apa-apa, masih ada waktu kok, jauh-jauh dari manusia biadab itu. Udah, nanti kalau aku tayangin apa? Dana Indra kasih dok. Ya pokoknya tobat Dokter Oki, tobat. Ada rekamannya, aku sengaja selalu rekam ya. Sengaja. Waduh, makin panjang tuh. Kalau katanya Dokter Oki juga sudah mulai ngeluh ya. Waktu awal-awal bantuin kita untuk mengurus Loli ya. Berarti waktu jemput Loli itu ya.
sampai kena gebuk katanya dadanya sama Loli ya. Waktu itu kan memang agak dipaksa ya untuk biar bisa masuk mobil ya, kalau kalian ingat waktu itu. Ya katanya si Fitri dapat atau punya video waktu Dokter Oki ngaku bahwa dia udah mulai kewalahan sama Nikita gitu. Waduh, jadi begini ya. Nah, gitu ya. Jadi memang ditutup tahun ini melawan perbuatan setan itu dengan kesetanan juga. Jadi kalian yang selalu berpikiran bahwa si ibu biadab itu selalu benar, kata-katanya nggak ada yang benar. Lihat fitnah-fitnah terhadap aku, dibilang aku bikin rumah hasil penipuan. Mana orang yang ditipu sama aku punya utang, mana orang yang berhutang sama aku, mana. Kalau dia yang DM aku banyak, satu-satu aku keluarin ya. Lalu terakhir nih yang akan aku klarifikasi adalah aku dituduh membrainwash anaknya. Itu akan aku jawab nanti di kantor polisi ya, nggak perlu di dunia maya karena ini urusan anak, kasihan. Nah jadi gitu, jadi mana nggak ada yang valid keluar dari mulut dia itu. Jadi 2025 kalian harus cap ngelihat setiap ada muka ibu biadab di sosial media itu dia sampah. Semua mulut yang keluar dari mulutnya sampah, nggak ada yang benar. Waduh. Ya waktu itu ya story sebelumnya juga Fitri bilang bahwa akan bersiap jika harus dipanggil untuk menjadi saksi ataupun diminta keterangan dalam kasusnya Loli ya gitu. Dia siap memberikan keterangan bagaimana Loli ini begitu susahnya memiliki ibu seperti Nikita. Menurut Fitri ini ya, kata-katanya seperti itu. Ngomong masalah orang, masalah sendiri nggak diberesin ya. Baiklah ya, untuk Polres Jakarta Selatan, saya Fitri Salhuteru, jika membutuhkan informasi tentang kasus anaknya di Polres Jaksel, di handphone saya ini sangat banyak buktinya kelakuan si ibu biadab itu terhadap anaknya. Saya akan dengan senang hati membantu yang membutuhkan informasi bagaimana sulitnya seorang anak memiliki ibu seperti dia ya. Sekarang bismillahirrohmanirrohim ya, kalian tagih yang 5 miliar itu, ingat 2 hari lagi ya. Dan saya sampaikan nih ke Polres Jakarta Selatan atau ke lawyer yang sebelah, saya siap jika dibutuhkan keterangan mengenai perlakuan ibu biadab itu terhadap anaknya. Ya, sekian, terima kasih. Jadi gitu perumpamaannya ya. Aku tuh bukannya approve dengan perkataan dia, jijik untuk ngeladenin ya. Gimana pun kan semua orang tahu pada saat saya menemani dia itu bukan buat dia ya. Dia mah bukan manusia yang perlu ditolong. Saya sudah tahu ini akan terjadi di diri saya karena anaknya. Tetapi si manusia dajjal ini ke anak yang dilahirkan saja bisa seperti itu, apalagi ke kita-kita. Ya sudahlah, semoga anak yang masih di tangan dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sulit sekali memiliki ibu seperti dia. Dan kalian tahu, ke anak kandungnya aja begitu, apalagi ke orang lain ya, apalagi ke orang lain. Jadi memang pantas kalau dirinya mengklaim dia tuh ibunya Dajjal, bahkan Lucifer itu pas buat dia. Waduh. Satu lagi nih ya, selalu berkoar-koar seolah-olah hukum ini bisa diatur sama dia. Dia bukan siapa-siapa. Kalau dia memang bebas di masalah-masalah dia itu, memang karena tuduhan dan barang bukti dan pasalnya memang tidak tepat, bukan karena hebatnya dia. Demi hukum dia bebas ya. Jadi kalian gak usah berpikir oh dia ini sakti lah, dia ini siapalah dia didengar negara jijik sama dia. Negara jijik males dengan mulut dia. Kalau dia hebat, nggak akan itu kasus dia dengan anaknya di Jaksel berlarut-larut sampai janji 5 miliar. Pokoknya aku ingetin terus ya, tagih 5 miliar. Jiwa udah tua, Fit, ingat umur, entah disembur mati. Mumpung ingat, cuman mau ngembalikin otaknya si Fitri, anak Dajjal, anak durhaka, dia biar inget nggak amnesia kayak si ular. Gue dari 2012 udah jadi artis. Lo pernah gue kasih lihat kan saldo penjualan produk gue berapa miliar. Kalau cuma buat beli rumah di Nava Park itu sepele, nggak harus meres kayak lu. Nah kerjaan lu apa? Dari dulu lu tahu sendiri kan sama orang-orang di sekitar lu. Kalau gua mah udah jadi artis, usaha gua banyak. Usaha lu apa? Salon juga franchise gara-gara gua. Mana? Dibagi nggak gua duitnya? Kagak.
Lu makan sendiri, lu telan sendiri, makanya hidup lu susah. Karena lu banyak makan ya uang orang yang bukan hak lu. Merdeka, makan bekicot Fit, biar lancar kalau ngomong. Itulah contoh ya, contoh kecil nih, si ibu biadab itu sebetulnya tahu. Dia tahu saya punya bisnis apa, dia tahu bagaimana kesibukan saya, dia tahu semuanya. Tapi ya gitu, pokoknya dia mah yang penting mah membuli, menghujat sesuai dengan yang ada di otak kotor dia itu. Nih, kalau tahu sampai hari ini aku habis membeli properti di Jogja, nanti dia bilang lagi bohong. Gitu. Emang suka otak dia aja gitu. Makanya ya netizen ya, kita itu harus sama-sama menjaga dunia maya ini yang baik gitu, yang baik, yang memang menginspirasi, yang membuat kita itu semangat gitu. Jadi banyak banget contoh buruk dari ibu biadab ini yang sama-sama harus kita bahas nih. Ya, aku memang nggak liburan karena uang jajanku habis beli hotel. Nih ya, Dea, gak ada urusan. Saya itu harus ngasih uang franchise ke dia itu, ke ibu biadab itu. Gak ada urusan itu mah karena kesukarelaan saya ngasih dia, ya. Karena kasihan pada saat itu dia nggak punya apa-apa. Saya juga capek dipinjemin uang terus sama dia. Dea nggak usah ikut-ikutan ya. Masalah uang yang dari Dokter Oki itu untuk biaya hidup dia di penjara ya, tidak sepeser pun masuk melewati kerongkongan saya. Uang saya lebih banyak. Saya tag Dokter Oki biar Dokter Oki tahu. Sudah ya. Jangan kebanyakan ngebual, Dea ya. Lu dosa. Jauhin bos kamu itu yang sudah menuduh kamu mencuri, yang sudah menuduh kamu menipu ya. Nggak ada uang dia sepeser pun di aku ya. Iya. Ini aku tag Dokter Oki. Jadi pada saat dia dibui itu, dia kan brand ambasadornya Bening tuh. Saya ingetin lah sebagai satpam kan, Dokter Oki ngomongin dia satpam ya. Sebagai satpam yang lagi di penjara, kamu bantulah, bantu dengan uang yang nggak seberapa itu. Uang saya lebih banyak habis sama dia untuk biaya hidup dia di dalam sel itu. Jadi aduh, malu lu Nik, malu banget ya. Malu orang yang sudah ngebantuin lu siang dan malam, membelikan lu makanan dengan uang receh dari Dokter Oki. Dokter Oki jawab ya, awas kalau nggak jawab, jangan lagi ngarang-ngarang di WA karena lu tahu yang sebenarnya apa. Gitu, kalau ngomong itu pakai fakta. Ya, nggak mungkin seorang Fitri Salhuteru mau makan uang dari Nikita. Yang ada saya yang sering ngasih uang ke dia. Nggak mungkin saya memakan uang yang selalu minjem barang-barang saya. Waduh, banyak nih buktinya pokoknya guys. Tuh, kalian bisa lihat sendiri tuh dari story-story dari Fitri juga ya gitu. Jadi semua tuduhan yang dituduhkan kepada Fitri selama ini itu benar-benar disangkal oleh Fitri Salhuteru ya, dengan menyertakan beberapa bukti-bukti gitu. Jadi gitulah pokoknya itu ya. Wah, pokoknya makin ruwet ya sampai ke bawah Dokter Oki semuanya gitu. Jadi dari awalnya adalah SS, kemudian Isa Sega, Fitri Salhuteru. Wah, Dokter Oki juga udah mulai ke bawah nih ya gitu. Dengan pengakuan Fitri bahwa Dokter Oki ini sebenarnya juga sudah jengah, sudah mulai capek ya dengan sifat Nikita Mirzani. Menurut Fitri ya, ini menurut keterangan Fitri ya, seperti kalian lihat tadi itu gitu ya. Wah, makin bulat sih ya. Ya, intinya mungkin kita fokus ke kasus penistaan agama aja lah ya. Kalau ini mah emang bener-bener pertengkaran antara emak-emak sih emang ya gitu. Ruwet kalau kita ngikutin memang. Tapi ya kalau misalnya kita langsung loncat ke kasus sebenarnya ada apa sih antara Fitri, Isa Sega, kemudian SS ini, kalau nggak kita bahas kita pasti juga wah kok tiba-tiba begini, ada apa nih mereka kok saling bermusuhan, kenapa jadi rival masing-masing gitu ya, punya rival masing-masing gitu. Dan sebenarnya bersangkutan. Tapi masalah besarnya adalah tentang penistaan agama itu sih gitu ya. Dan update-nya ada video di mana di situ menerangkan bahwa ada keterangan dari Bang Fahmi ditemani oleh Yolina. Jadi Bang Fahmi adalah kuasa hukum dari Yolina untuk pelaporan penistaan agama yang dilaporkan oleh Yolina ya gitu. Kemudian didampingi oleh Bang Fahmi sebagai kuasa hukumnya gitu. Ya kita akan fokus ke situ aja
barangkali ya gitu. Ya, kita tunggu nanti update-nya seperti apa. Dan untuk kasusnya Isa Sega atas pencemaran nama baik ini memang masih nunggu update-annya. Masih ada pemanggilan terhadap Isa Sega untuk kesaksian atas status tersangkanya. Kemudian juga masih nunggu nih, pasti nanti bakal P21 atau enggak untuk lanjut ke pengadilan segala macam gitu ya. Kita tunggu aja. Jadi kalau menurut kalian gimana nih? Setelah adanya fakta-fakta dari Isa Sega, yang akhirnya Isa Sega sekarang ini kayak ya biasa-biasa aja, santai-santai aja seperti kasus-kasus sebelumnya, dia nggak kelihatan panik, ataukah itu hanya casingnya aja, ya kita nggak tahu ya, kita we never know lah ya gitu. Kemudian fakta dari Fitri Sauteru bahwa Niki begini-begini, kemudian dari Niki juga bilang Fitri begini lah, emang agak ribet ya gitu. Kalau menurut kalian gimana ya? Kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.